Farmers, kita akan membuat sebuah program dokumenter yang berisi tentang tokoh-tokoh di bidang peternakan. Kali ini kita sedang menuju Bogor, akan bertemu dengan Bapak Sugeng Wahyudi, Sekjen Gopan, sekaligus peternak mandiri yang kita semua kenal. Beliau sangat konsisten dalam menyuarakan eksistensi peternak mandiri. Selamat mengikuti. Kita ke Parung, ke kandang. Jadi kita lihat kandang ayam. Jadi saya memang kesehariannya ke kandang. Cuma kadang-kadang karena kesibukan, maka kita wakilkan dulu. Tapi pada intinya kita memang ke kandang. Tiap minggu pasti saya ke kandang untuk lihat produksi. Kita ingin kontrol, ingin memastikan itu. Dari sana nanti kita banyak cerita apa sebenarnya yang terjadi di kandang. Memang di sana masalah produksi. Kadang-kadang saya memang belum modern, tapi kita sudah berusaha untuk memperbaharui atau upgrade lah sesuai dengan kemampuan keuangan. Itu. Jadi sebagai peternak, kandang ini mempunyai peran yang sentral. Kenapa? Karena dari kandang inilah produktivitas kita itu bisa diukur. Nah, kebetulan yang saya lihat ini bukan kandang saya yang pertama. Ini pengembangan dari kandang saya sebelumnya. Yang pertama ada di daerah Luiliang. Kita mau jalan ke Parung saat ini. Kita mau jalan ke Parung. Nah, kandang-kandang ini sebagian saya sudah upgrade seperti yang tadi saya cerita. Artinya kita modif lah sesuai dengan kemampuan yang ada. Kita berharap produktivitas bisa naik dan faktanya memang bisa naik karena kita itu kan berjenjang atau urut. Jadi mungkin bulan ini, periode ini satu kandang dulu, periode besoknya kandang dulu. Jadi semuanya itu nanti semuanya bisa mendekati tunnel atau sudah di-upgrade semua. Itu harapan saya. Dan kita bisa bersaing. Yang kita harapkan sebenarnya kalau dulu itu 15 FC17 misalnya. Nah, ini kita akan rubah berat 17 FC15. Dari situ kan sudah sangat ketahuan. Saya paham betul bahwa alih teknologi ini ketinggalan. Saya ketinggalan, rakyat pada umumnya itu ketinggalan karena berbagai pertimbangan, karena tidak ada kemampuan untuk menyisakan waktu dengan uang, maksud saya bukan waktu, berbarengan dengan derita kerugian yang selalu mendera para peternak ini. Tetapi sesusah apapun, sesulit apapun, karena kandang ini punya peran yang sentral, maka kita harus memberanikan diri. Bagaimana caranya? Apakah itu dengan peminjam atau apakah itu kerjasama dengan yang lain agar produktivitas kita naik, agar kita mempunyai kemampuan untuk bersaing. Itu dari sisi produktivitas atau produksi. Walaupun saya paham betul bahwa produksi bukan satu-satunya untuk kelangsungan kesuksesan, tetapi dengan produksi yang baik kita akan bisa menekan resiko. Itu kenapa kita mesti ke kandang, kenapa kita mesti pastikan bahwa produktivitas di kandang ini bisa optimal. Itu kira-kira. Jadi sekali lagi kita jalan ke kandang Parung. Mungkin kalau ada waktu nanti kita pindah ke kandang awal saya, tapi kalau nggak ada waktu saya kira cukup di sini sudah mewakili yang dekat dengan Kota Bogor.
Saya awali dulu di tahun 90-an ya. Saya menginjakkan kaki di ranah Sunda ini sekitar tahun 90-an. Setelah sebelumnya saya menyelesaikan pendidikan di Jogja. Latar belakang pendidikan saya memang peternakan. Jadi dari SD sampai dengan SMP saya di Wonosari, kemudian saya melanjutkan ke Jogja di Universitas Wangsa Manggala. Setelah sebelumnya saya juga sempat di Akademi Peternakan Brahmaputra Yogyakarta. Itu selesai kira-kira tahun 1990. Setelah itu saya kemudian bekerja. Awal ketertarikan saya memang di sapi, sehingga waktu itu saya melamar dan bekerja di PT Karyana Gita Utama, feedlot sapi. Saya tertarik ke sapi waktu itu karena di samping profilnya perusahaan itu di bawah berdikari, juga saat itu perusahaan itu terbesar atau paling bagus di Asia Tenggara, sehingga saya tertarik. Tetapi dalam perjalanannya, karena interaksi saya beserta komunitas dengan teman, ada yang bekerja di pabrik pakan, kemudian obat-obatan, kemudian anak ayam. Nah, dari situ pengetahuan sedikit demi sedikit bertambah, dan akhirnya saya mempertimbangkan untuk bekerja di tempat lain. Ketemulah saya di perusahaan pembibitan. Waktu itu ada yang namanya PT Hidon atau Hibrida Indonesia Putra. Nah, saya bekerja di situ, saya ditempatkan di salah satu farm. Waktu itu sekitar tahun 94-95, itu saya di breeding farm PT Nindrata. Nah, lagi-lagi dengan bertambahnya waktu, kemudian kita juga pergaulan, akhirnya kita berkenalan dengan teman-teman satu komunitas gitu. Nah, pada akhirnya cara beternak itu seperti ini toh. Akhirnya saya tertarik untuk semacam mencoba di budidaya final stock. Waktu itu banyak teman-teman yang memang sudah memulai, terutama senior saya itu sudah memulai. Nah, itu di daerah Bogor. Akhirnya dari Sukabumi saya ke Bogor dengan para senior. Saya berusaha untuk beternak, di samping juga membantu teman-teman. Nah, dari situlah saya mulai berkiprah di peternakan rakyat. Ada PPUI di situ waktu itu. Interaksi kami cukup intens dengan para peternak kecil terutama, sehingga saya tahu derita peternak waktu itu. Waktu itu asosiasi yang menaungi adalah PPUI, jadi Persatuan Peternak Unggas Indonesia. Dan saya tahu persis derita waktu itu. Nah, bedanya dengan sekarang, pada saat itu ada yang disebut poultry shop. Jadi poultry shop inilah yang berada di ujung tombak untuk berbudidaya final stock. Artinya apa? 95% produk final stock atau ayam di tahun 2000 ke bawah saat itu dikuasai oleh poultry shop. Nah, ini mulai berubah pada saat krisis tahun 97-98. Semua terdampak tanpa kecuali. Ada poultry shop terdampak, perusahaan juga terdampak, sehingga tidak banyak peternak yang bisa melangsungkan usahanya. Demikian juga dengan pabrik PT, mereka pun juga tersendat suplai sapronaknya. Nah, ini problem semua industri saya kira, dan dari situlah mulai berubah. Konstelasi bisnis itu berubah. Sedikit banyak peran poultry shop itu sudah mulai tergantikan oleh perusahaan-perusahaan. Karena memang mereka kesulitan untuk melanjutkan usaha itu. Yang ada kemudian mereka mengalihtangankan kepemilikan kandang-kandang mereka untuk diserahkan kepada perusahaan-perusahaan. Nah, disitulah awal perusahaan mulai masuk di budidaya final stock ini sampai dengan saat ini. Saat itu naungan para peternak itu di Undang-Undang Nomor 6 tahun 67 kalau saya nggak salah. Nah, di situ memang memungkinkan para pembudidaya itu 60% itu kepemilikan milik rakyat.
boleh perusahaan-perusahaan itu berbudidaya, tetapi harus ekspor. Waktu itu aturannya seperti itu. Tapi lagi-lagi tahun 97-98 ini menjungkir balikkan keadaan, sehingga keberlangsungan usaha juga tersendat, bahkan banyak yang mati. Tidak banyak yang bisa melangsungkan usahanya dari 98 ke 2000. Kalaupun ada tahun 2000 itu sebagian kecil. Tetapi di sisi lain recovery perusahaan-perusahaan itu sedemikian cepat. Sebut misalnya perusahaan yang ada saat ini, PT Charun Pokpan, kemudian Java Kompit, mereka masih eksis. Memang ada campur tangan pemerintah di sana. Dulu ada istilahnya BPN kalau saya nggak salah. Nah, dua perusahaan ini kelihatannya juga termasuk pasien dari BPN itu. Nah, dalam perkembangan ke sini bukan hanya dua perusahaan itu, kemudian datanglah perusahaan-perusahaan yang siap untuk meramaikan industri ini. Nah, sayangnya peternak rakyat ini masih ketinggalan. Nah, ini yang menjadi PR kita sampai dengan saat ini. Jadi kalau kita runut dulu sebelum tahun 2000 itu ada peran poultry shop. Poultry shop ini sekali lagi mereka adalah yang menerima sarana produksi kemudian dibagikan ke peternak-peternak untuk dipelihara. Nah, sehingga 95% produk ayam saat itu bisa dipastikan milik rakyat. Beda dengan saat ini. Pertama memang komunitasnya kita juga berubah. Kemudian percepatan permodalan ini kan dia berkembang dengan cepat sekali. Artinya dalam kurun waktu 30 sampai 45 hari kita sudah bisa mengetahui hasilnya, untung atau rugi. Dari situ menjadi ketertarikan saya untuk lebih serius. Nah, secara teknis karena saya waktu itu juga di breeding sehingga saya tahu. Setidaknya saya belajar dari apa yang saya alami waktu itu. Oh, ternyata pelihara ayam itu begini. Kebetulan saat itu saya farm manager sehingga tahu hitung-hitungannya. Oh, ini untung, ini rugi, untung rugi, untung rugi. Pada saat itu breeder atau breeding yang saya alami atau yang saya ikut bekerja di situ untung. Oh, ternyata seperti ini kalau berusaha di bidang peternakan itu. Nah, alasan finansial itulah yang memaksa saya untuk tertarik ikut terjun di bidang peternak khususnya final stock ini. Nah, itu kira-kira kenapa saya tertarik menggeluti di peternakan ini. Kalau saya melihat di kemandirian, saya kira tahun 2000, sebelum 2000 itu jauh lebih mandiri. Di situ ada keterkaitan antara satu pembudidaya final stock, kemudian ada breeding, ada pabrik pakan. Di situ saling membutuhkan. Jadi pakan juga pengen memasarkan produknya ke peternak, DOC juga demikian. Kemudian pembudidaya juga menginginkan produk-produknya yang mempunyai kualitas bagus, kemudian harga-harga juga terjangkau. Dari sinilah menurut hemat saya, inilah kejayaan itu. Saya membandingkan dengan saat ini yang penguasaannya itu hanya beberapa perusahaan. Ada kekhawatiran sebenarnya dalam benak saya sebagai pelaku yang di grassroots, yang di tingkat bawah ini. Sebenarnya diserahkan oleh perusahaan-perusahaan pun selesai masalah pangan kita itu. 5, 6, 10 perusahaan mungkin selesai. Tetapi masalahnya undang-undang kan tidak membolehkan itu. Harus ada pemerataan usaha, berikut juga pemerataan hasil. Karena sektor ini masih banyak pelaku atau rakyat atau petani yang memang menggantungkan usaha pendapatannya di usaha ini. Contohnya seperti saya sendiri, saya tidak ada usaha lain selain kemampuan saya untuk beternak. Nah, beternak inilah saya yang harus bertempur. Kita harus jadi pemenang. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya agar dari hari ke hari, tahun ke tahun itu kita bisa menyesuaikan. Sudah barang tentu tantangannya juga tidak ringan, tetapi kita harus jadi petarung untuk bisa keluar dari masalah ini. Jadi faktanya sampai dengan saat ini saya memang masih berbudidaya dengan segala liku-likunya, dengan segala senang dan sukanya.
itu profesi ini saya kira masih bisa diharapkan untuk sebagai sumber pendapatan utama, khususnya bagi mereka-mereka yang tertarik. Belum kalau kita bicara tentang berapa keluarga petani Indonesia ini yang juga pengen kalau ada kesempatan untuk memanfaatkan peluang di sektor ini, usaha di subsektor peternakan ini. Tinggal masalahnya sekarang bagaimana pemerintah untuk bisa memayungi sehingga yang kecil ini juga bisa berkembang. Jadi PS itu ada unsur kekeluargaan, ada edukasi juga di sana. Itu sebelum tahun 2000. Sebelum tahun 2000 itu ada. Nah, di situ animo para peternak itu besar sekali untuk bisa berbudidaya. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita juga tidak menutup mata, kita tidak bisa menutup mata terkait dengan model lain yang dikembangkan oleh pemerintah, kemitraan misalnya. Itu biar saja juga berjalan kemitraan karena faktanya memang ada sebagian rakyat juga yang menginginkan itu. Tetapi kita juga tidak bisa semuanya dimitrakan, itu juga salah gitu. Karena memang ada sebagian yang memang ingin mandiri. Karena itu juga tak terpisahkan dari keinginan dari mereka para petani peternak itu. Kalau kita bicara peternakan saat ini, para pembudidaya itu untung. Tetapi hari ini kan tidak berdiri sendiri. Hari ini tidak berdiri. Hari ini Juli, yang sebelumnya itu Januari sampai dengan Juni. Nah, kalau kita bicara Januari sampai dengan Juli, saya kira kerugian peternak itu mungkin masih sekitar 30 sampai dengan 40%. Artinya apa? Bahwa masih ada hal yang harus diselesaikan di tahun 2020 ini. Kita belum bicara tahun 2019, yang setahun waktu itu memang terdera kerugian. Ini masalah juga. Nah, kalau kita bicara Permentan itu saya kira belum dilaksanakan dengan sepenuh hati. Nah, seandainya itu bisa dilakukan dengan sepenuh hati, kita bisa evaluasi sebenarnya. Nah, masalahnya komitmen dari semua pihak untuk menjalankan ini, saya sendiri meragukan. Faktanya di tahun 2019 kita rugi, kemudian di saat ini kita belum nutup. Tetapi oke lah, ini yang kita hadapi seperti ini, dan kebetulan saat ini juga ada COVID. Ini saya kira momen yang baik untuk memperbaiki keadaan ke depan semua pihak tanpa harus menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, kebetulan kalau kebijakan saat ini kan memang tidak ada cutting. Dulu kan ada kebijakan cutting atau non cutting. Maksudnya cutting itu dipotong lah. Final stocknya itu atau DOC-nya itu dipotong. Nah, saat ini mulai April itu yang saya dengar itu tidak ada kebijakan itu. Tetapi ada kewajiban dari para pelaku breeding dalam hal ini untuk menginformasikan berapa yang ditetaskan. Sudah barang itu ada kewajiban dari para peternak untuk melaporkan kebutuhan dari produksi mereka. Nah, sampai dengan saat ini harga relatif baik, beda dengan April waktu itu yang awal bulan sampai pertengahan waktu itu kan ada masalah cutting, tetapi yang terjadi kemudian hasilnya ternyata tidak mencerminkan kebijakan. Nah, inilah yang kemudian menyeret peternak itu berada dalam satu pro dan kontra masalah cutting dan non cutting. Sebenarnya kita punya pengalaman masalah non-cutting, saat itu mungkin sekitar tahun 2012, 2013, itu ada yang namanya double konsumsi. Double konsumsi itu ada pelipat gandaan produksi saat itu. Itu juga tidak membuahkan hasil, karena apa? Kita tahun 2015 itu kita demo besar-besaran. Kita mempermasalahkan kebijakan itu. Nah, sehingga dirubahlah menjadi cutting. Nah, masalah kuota. Ini pun juga menyisakan masalah. Kenapa? Faktanya sampai saat ini 2019 ini kita rugi. Nah, kita mestinya beranjak dari situ. Nah, ini ada terobosan lagi. Dua-duanya tidak, tetapi masih tetap dalam pengawasan pemerintah. Dirbit atau PKH dalam hal ini ada kewajiban untuk melaporkan. Nah,
kita benar-benar mengharapkan validitas dari data itu sehingga nanti para peternak ini tidak merasa terbohongi, tidak seperti selama ini yang validitas datanya itu selalu saja kurang menggembirakan, selalu saja peternak itu dalam kondisi yang dirugikan. Seperti tadi saya ungkap, cutting ini mestinya membawa kepastian harga jual akhir lebet. Karena kita memang berbudidaya. Kalau sudah diproyeksikan bahwa hulunya itu produknya tertentu, nanti hasilnya juga tertentu. Kita berharap ada harga di atas biaya pokok produksi. Tetapi nampaknya ini nggak nyambung. Yang terjadi kemudian hanya harga anak ayam sajalah yang naik, tetapi itu hanya membebani biaya pokok produksi justru. Nah, hasil akhirnya justru kita nanggung kerugian seperti yang terjadi di April misalnya. Ini keadaan-keadaan ini tidak boleh kita biarkan begitu. Maka kita yang semua pelaku harus berinteraksi untuk memperbaiki keadaan ini. Nah, momennya COVID ini kita manfaatkan. Saya setuju dengan Profesor Mularno. Kita kambing hitamkan COVID itu untuk kebaikan ke depan, untuk menata kembali bagaimana unggas ke depan, karena di depan kita sudah jelas-jelas Brasil misalnya sudah siap mengancam untuk masuk kita. Kenapa itu kita tidak jadikan momen positif untuk perbaikan industri unggas nasional? Momennya saya kira tepat, dan yang kecil ini kan saya kira hanya menunggu yang besar. Yang kecil ini kan memang mengharapkan payung hukum. Mana dulu ini? Maksudnya mana dulu itu yang ada kita maksimalkan dulu. Kalau memang itu sudah tidak tepat, ya kita revisi. Itu saya kira jawabannya. Kita peternak rakyat ini memang mengharapkan benar perbaikan atau suasana usaha yang kondusif agar ke depan semuanya bisa melangsungkan usahanya dengan mendapat margin. Ada insentif semua pelaku itu. Nah, saya kira ada komunikasi yang terputus pada saat kita demo. Demo itu bukan pekerjaan yang menyenangkan sebenarnya, tetapi demo itu juga memang harus dikerjakan. Tidak gampang untuk memobilisasi, saya kira, di semua daerah di saat pemahaman tentang sesuatu ini juga masih seperti ini. Maksud saya, jadi ada beberapa persiapan yang harus disediakan sebelum demo itu dikerjakan. Banyak sekali hambatan-hambatan untuk mengerjakan itu. Karena kita kadang sepakat untuk tidak sepakat. Oleh karenanya, biasanya kita hari demonya pun kita rahasiakan. Walaupun 1 bulan itu kita sudah rencanakan demo tanggal sekian, tapi itu masih kita ambangkan. Karena kita tidak ingin tujuan demo bukan tujuan sebenarnya. Kebijakan atau keperbiaan dari pemerintah atau para pelaku yang besar itu untuk lihatlah ini ada derita di situ. Ada derita di situ. Nah, kalau komunikasi sudah nggak bisa, ya kita mesti harus demo itu. Sekali lagi, demo itu bukan tujuan tapi sarana untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan para pelaku, khususnya yang kecil. Tidak ada orang yang senang demo itu kalau aspirasinya itu sudah tersalurkan. Jika sustainable atau keberlangsungan usaha itu tidak terganggu. Tahun 2015 kita demo besar-besaran karena memang itu bermasalah. Sehingga kita ada sekber. Kenapa sekber kok nggak yang lain? Kan ada Gopan, ada Pinsar. Lebih fleksibel saya kira. Kalau Gopan kan ada ADART-nya, Pinsar juga. Ya udah kita bikin aja yang kira-kira itu tidak mempunyai efek organisasinya itu nggak ada. Itu saya kira kita menghindari itu. Yang terakhir kita PPRN walaupun dalam perjalanannya memang tidak bertahan lama itu. Tapi itu nggak masalah karena itu memang bagian menurut kami bagian dari memperjuangkan aspirasi agar didengar. Demo harus ditindaklanjuti. Tanpa ada tindak lanjut, demo itu nol hasilnya. Jangan lupa sebelum demo kita harus beraktivitas. Artinya untuk bagaimana, titik mana, menentukan mana, tujuan mana, itu kan harus persiapan itu. Nah, sesudah demo itu pun, kalau tidak dikawal, ya hanya berhenti sampai di demo. Yang hasilnya itu jangka pendek,
kita pengen harga naik, ya sudah harga naik itu. Walaupun faktanya memang sampai dengan saat ini kondisi ideal yang diharapkan itu belum dicapai. Tetapi ya ini dinamis. Maka saya tadi bilang, memang kita harus jadi petarung untuk bisa memenangkan ini. Karena apa? Kalau kita bicara proyeksi ke depan, ini peluangnya kan besar. Masa kita hanya sebagai penonton saja? Kita harus bisa ikut terlibat di situ. Kita yang punya tanah air, kita yang punya harapan, mungkin generasi saya sudah akan selesai kapan, tetapi ada generasi-generasi berikutnya yang itu juga harus dipersiapkan. Nah, ini tergantung memang sampai sejauh mana keinginan pemerintah atau kemampuan pemerintah untuk menjalankan undang-undang itu. Karena faktanya sampai dengan saat ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 itu masih berlaku. Faktanya di ayat-ayat tersebut memungkinkan atau mengharuskan pemerintah itu untuk membuka seluas-luasnya kesempatan dan kemudian mensejahterakan. Arti mensejahterakan itu kan dari usaha ini harus dapat margin, dari usaha ini harus dapat insentif. Nah, pada saat dua-duanya itu kita tidak tercapai, berarti ada yang salah. Apanya yang salah? Nah, disinilah kita perlu bernegosiasi, disinilah kita perlu sama-sama menghadap pemerintah, menyarankan jalan keluarnya seperti apa. Gitu, agar kita tidak tersandera pada masalah yang sama. Suatu saat setelah demo, Pak Menteri itu bertanya dan meragukan kepeternakan saya, profesi saya sebagai peternak. Saya jawab, Pak Menteri, kalau saya bukan peternak, tembak dada saya Pak Menteri. Saya hanya ingin meyakinkan kepada beliau bahwa saya itu benar-benar peternak. Karena memang demo itu kan syarat dengan intrik. Karena demo itu siapapun nggak mengendaki, tetapi itu terpaksa harus dikerjakan. Nah, sehingga masukan-masukan yang sampai Pak Menteri itu tidak sesuai apa yang menjadi harapan kita, ekspektasi kita. Itu sebelum kita mulai bicara dengan Pak Menteri. Akhirnya suasana cair dan kita menjelaskan. Itu terkait dengan demo. Nah, kenapa sih kok peternak itu sering amat demo? Sekali lagi, memang itu adalah tuntutan. Dan saya ada di situ. Saya mulai demo itu awal tahun, sebelum tahun 2000 itu kan PPUI yang asosiasi ini. Nah, setelah tahun 2000 sana ada PPUN, ada Pinsar Gopan. Pinsar mungkin sebelumnya juga sudah ada, tapi yang menonjol waktu itu di rakyat ini PPUI. Kemudian setelah tahun 2000 ini Gopan. Nah, interaksi saya dengan para senior di PPUI, kemudian interaksi saya dengan para peternak, benar-benar peternak, ini menaruh mengundang saya untuk ikut terlibat, bersimpati untuk ikut terlibat. Faktanya memang saat itu terjadi sesuatu yang mestinya bisa diperbaiki, dan itu semacam keinginan itu atau kehausan itu, ataupun kita ingin secara bersama-sama untuk ikut terlibat bersama rakyat untuk menyampaikan ini ke pemerintah. Nah, ini saya kira memang derajatnya tiap-tiap orang itu berbeda. Tetapi saya sebagai individu, juga sebagai makhluk sosial, saya tergerak untuk menjalankan itu. Jadi ini tidak ada siapapun yang membayar, itu tidak ada. Ini alamiah saja, mengalir begitu saja. Karena kita melihat masalah, kita harus sampaikan ada sesuatu yang terhambat. Nah, yang pas ya harus seperti ini. Termasuk di situ asosiasi atau organisasinya. Itu saya kira kenapa kok saya dalam hal ini tertarik untuk menjalankan itu. Jadi itu semata-mata, jadi itu mengalir saja. Tidak ada rekayasa sama sekali, mengalir saja. Dan itu biasanya dimulai dari Bogor. Teman-teman dari Bogor lah yang menggerakkan itu. Dan saya biasanya yang ditunjuk untuk mengkoordinir itu. Sekali lagi ini mengalir saja. Ini mengalir saja. Jadi seperti yang kita lihat, kita ada dari aspek produksi, kita memang bermasalah dengan alih teknologi. Rakyat ini ketinggalan dalam hal alih teknologinya karena berbagai keadaan sehingga tertinggal. Tetapi itu bukan alasan untuk meninggalkan kami sebagai peternak. Itu bukan alasan untuk tidak mengajak kami menikmati pembangunan di industri ini, bukan. Jadi mestinya pemerintah juga mendengar itu, bahwa
ada keluhan bahwa ketertinggalan alih teknologi ini. Seperti yang kita lihat di kandang-kandang saya ini kan kandang rakyat yang kita coba rubah sedemikian rupa dengan dana yang minimal tetapi hasilnya yang maksimal. Itu satu dulu dari aspek produksi. Nah, kalau kita bisa merubah itu, lambat laun kita juga akan bisa bersaing. Yang kedua, aturan. Aturan ini yang memungkinkan peternak untuk berkembang. Nah, sampai dengan saat ini aturan yang ada belum dijalankan dengan baik. Nah, kalau semuanya aturan maupun alih teknologi tidak terkerjakan, keresahan ini yang muncul. Sehingga kita mesti cari terobosan. Satu yang jelas alih teknologi itu, kemudian kebijakannya juga harus sesuai apa yang tertulis, bukan hanya garang di kertas tetapi tidak implementatif. Ini yang terjadi saat ini. Nah, dari sisi peternak sendiri, menurut hemat saya, untuk menjawab tantangan-tantangan ini, keresahan-keresahan ini, kita mesti mengelompokkan dalam satu usaha yang skalanya itu, yang tadinya itu individual, mungkin jadi berkelompok. Nah, di Bogor ini kita coba. Kita sudah berusaha untuk mengelompokkan teman-teman. Mari kita bergabung, mari kita berusaha. Secara teknis dulu kita perbaiki, alih teknologinya seperti apa, sambil belajar ke perusahaan-perusahaan yang sudah terlebih dahulu mengembangkan teknologi itu. Kita memang tidak bisa seperti mereka, tetapi setidaknya dengan peralatan yang sederhana kita bisa menciptakan optimalisasi di kandang. Karena industri ini memang sedemikian hebat. Kalau tadinya mungkin hanya ada 5-6 perusahaan, sekarang itu sudah banyak perusahaan, dan repotnya mereka itu tidak mempunyai kemampuan untuk memasarkan hasil. Yang ada adalah menggerogoti pasar dari rakyat misalnya. Ini saya kira ini sangat-sangat menggelisahkan, karena sekali lagi permentan yang ada di situ 50-50 misalnya belum dijalankan. Kemudian kemampuan mereka untuk berbudidaya tidak ditindaklanjuti dengan supply chain atau infrastruktur yang memadai. Nah, ini mesti kita rubah. Ini mesti kita berikan masukan pemerintah agar semua bisa ikut terlibat di situ. Dalam menghadapi kondisi ini ada pertanyaan besar, khususnya dari saya dan teman-teman di Bogor. Upaya apa yang mesti kita lakukan untuk menghadapi hal-hal semacam ini? Akhirnya kita tercetus untuk memulai kita berkelompok. Ini saya kira jawabannya. Kita buat klaster. Nah, ini siapa tahu ini juga bisa menjadi role model dari teman-teman yang lain. Sehingga kelompok ini jelas, jenis kelaminnya itu jelas. Oh, ini memang ini rakyat, ini perlu dibantu atau tidak perlu dibantu. Ini jelas. Nah, kita juga harus mencontoh pada mereka. Yang baik-baik kita contoh. Ini menjadi senafas dengan, ya kita mesti coba bekerja sama dengan tempat pemotongan ayam. Kita harus juga bekerja sama dengan cold storage misalnya. Nah, ini semua akan bisa mengamankan budidaya. Khususnya bila mana terjadi kejadian seperti bulan April misalnya, kita dengan cepat bisa menyerap hasilnya dari rakyat ini untuk kita distribusikan ke tempat yang semestinya. Jadi sekali lagi, kita penasaran, maka teman-teman di Bogor itu ayo kita bersama-sama, kita berkelompok agar kita bisa eksis, agar kita sama-sama bisa bertarung, sehingga bukan hanya mereka yang bisa menguasai industri ini, tetapi kita juga harus dapat kue di pembangunan peternakan ini. Kata kuncinya kita harus sama-sama dan kita harus rebut itu peluang ini karena kita mempunyai hak yang sama. Mengenai profil Pak Sugeng, buat saya secara pribadi bahwa beliau ini profil komplit sebagai sahabat, sebagai teman peternak, juga sebagai senior, sekaligus sama-sama pejuang aktivis. Jadi saya pun ke Bogor itu juga banyak berguru ke beliau, banyak bertanya ke beliau bagaimana mengenai peternakan, sehingga ya alhamdulillah saya sampai eksis sampai dengan saat ini. Tentunya saya berharap Pak Sugeng dengan kawan-kawan aktivis ini tetap
berjuang di jalur yang semula, yaitu bagaimana teman-teman mandiri ini tetap eksis punya peternakan. Karena apalah artinya undang-undang peternakan dibuat kalau peternakan tidak ada. Itu sudah berganti menjadi namanya undang-undang industri peternakan. Jadi kami berharap bahwa perjuangan kami ini atau Pak Sugeng ini berharap pemerintah bisa mengadvokasi untuk membuat suatu celah perlindungan agar peternak spesies rakyat ini tetap bisa terbantu dan tetap ada. Sama saya kira seperti anak-anak pada waktunya, pada usia itu. Cita-cita itu kan hanya ada 3, jadi dokter, insinyur, tentara. Nah, semuanya itu ada pada saya. Tapi kan ini nggak mungkin 3 cita-cita kita bisa capai ketiga hal tersebut. Nah, akhirnya kita mengalir saja. Nah, tapi dalam perjalanan kita berpikir kemudian, kenapa? Oke, insinyur, katakanlah kita sarjana peternakan, insinyur. Waktu itu gelarnya memang insinyur. Nah, tentara. Nah, tentara ini kan nggak mungkin dalam satu waktu, dan saya pun juga nggak daftar. Akhirnya saya secara iseng, kalau tentara nggak bisa, berarti saya harus punya istri yang bapaknya tentara. Nah, dan itu tercapai. Istri saya itu bapaknya tentara, itu satu tentara. Ini walaupun canda ya. Nah, dokter, banyak teman-teman saya yang dokter. Saya kira 3 cita-cita itu sudah tercapai untuk saya. Nah, masalahnya sekarang, kalau cita-cita itu sudah tercapai, apa tanggung jawab sosialnya? Apa tanggung jawab individualnya? Nah, apa yang kita jalankan saat ini sebagai peternak adalah wujud dari tanggung jawab sosial. Kalau kita bicara sosial, kemudian harus kita kaitkan dengan ketuhanan. Aktivitas saya di industri ataupun di peternak rakyat ini kan bagian dari penghambaan. Kalau kita sudah bagian dari penghambaan, artinya kita juga harus ikhlas. Karena itu penghambaan, maka pertanggungjawaban kita ya pada Tuhan. Kalau pertanggungjawaban pada Tuhan, berarti yang kita ikuti itu proses. Masalah hasil itu Allah yang tentukan, dan sudah barang tentu setiap aktivitas karena kita kaitkan dengan Tuhan, maka sekali lagi harus ikhlas, kemudian hasil kita serahkan kepada Tuhan. Nah, kita tinggal nanti memetik hasilnya saja, hasilnya mau seperti apa. Nah, kita tidak bisa mempercepat atau kita tidak bisa memperlambat. Itu juga yang menyebabkan dalam setiap kesempatan saya itu hampir tidak punya musuh. Setidaknya kalaupun kita itu berbeda pendapat, itu hal yang wajar. Segera sesudah kita berdebat, segera sesudah kita itu berbeda pendapat, sebagai orang yang muda misalnya, saya pasti akan datangi kepada lawan atau mitra diskusi saya untuk salaman, untuk minta maaf dan sebagainya dan sebagainya. Karena apa? Yaitu tadi, beliau mungkin lawan bicara saya juga mempunyai kebaikan-kebaikan. Demikian juga saya, karena memang landasannya itu bagian dari penghambaan, bagian dari penghambaan kepada sang kolik, ya ini memang harus kita kerjakan. Itu saya kira kaitannya dengan cita-cita. Nah, kalau kita, peran saya sampai dengan saat ini, misalnya saya di DPR misalnya, kita mengalir saja. Kebetulan ini kan atas referensi Pak Singgih sebagai anggota Dewan.
Nah, beliau juga cara berpikirnya sederhana, beliau apa yang diperlukan, dan kemungkinan juga saya juga bisa, atau peran itu bisa saya kerjakan, ya saya kerjakan. Misalnya begini, jadi misalnya kita itu pemain sepak bola, mungkin Pak Singgih ini perlu penjaga gawang, nah, mungkin saya pas sebagai penjaga gawang, maka diambillah saya untuk bertindak dan berlaku sebagai penjaga gawang. Entah itu sampai kapan, saya kira itu saya kaitkan antara dengan cita-cita, peran sosial saya, dan kemudian peran saya saat ini. Kaitannya dengan kenapa saya sampai di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat itu. Sebagai pelaku, saya kira kita berharap banyak terhadap apa yang kita kerjakan. Apa itu? Eksistensi peternak. Bagaimanapun juga, undang-undang memesankan bahwa peternak rakyat itu harus ada. Dan peternak rakyat itu harus mendapat pendapatan yang sepadan. Itu atas nama undang-undang. Inilah yang kita kejar. Sehingga kita tidak akan berhenti sampai kapanpun bahwa eksistensi peternak rakyat itu harus tetap ada. Sekali lagi, itu berdasarkan undang-undang. Bukan maunya peternak, bukan maunya siapa-siapa. Karena memang harus industri ini juga bukan hanya berkemampuan untuk menghidupi yang besar, tetapi yang kecil pun harus terserap, tenaga kerjanya harus terserap di situ. Itu yang menyebabkan kita berharap banyak terhadap keberlangsungan usaha ini. Nah, sudah barang tentu itu ada caranya. Kita memang tidak hidup di ruang yang hampa. Artinya kita tidak sendirian. Tetapi kita ada pelaku yang besar, ada pelaku yang menengah, dan juga kecil. Kita memang harus mengambil peran masing-masing. Peran yang saya maksud adalah kita memang harus berubah. Hal yang saya maksudkan misalnya, kita harus berkelompok. Kita harus membuat klaster. Dari klaster itu nanti kita bisa saling berbagi. Walaupun selama ini ada, tetapi harus kita lebih pertajam lagi. Sehingga apa? Jelas. Manakala kita diperlukan pemerintah itu jelas. Kemudian manakala ada keperluan pada pemerintah itu juga jelas. Ini ada kelompoknya. Nah, dari situlah kita bisa berinteraksi sama yang kecil, kemudian kita bisa menyarankan dan mengusulkan kepada yang besar dan terutama kepada pemerintah. Nah, pengelompokan atau klaster ini kita berharap usaha yang kecil-kecil ini bisa ada kesinambungan sehingga eksistensinya terlindungi. Karena dengan pengelompok ini kita mempunyai posisi yang lebih kuat dan jelas, jenis kelaminnya itu sudah jelas gitu loh. Jadi pemerintah juga bisa melihat ini loh, apanya yang mesti dibina, apanya yang mesti dibantu. Nah, itu saya kira arti pentingnya kelompok ini bukan hanya masalah karena ada COVID, bukan, tetapi memang dinamisnya perunggasan ini memang memaksa kita untuk berkelompok. Dari berkelompok nanti kita bisa alih teknologi. Kemudian, dan satu hal, kita juga menunggu peran dari pemerintah dalam hal ini BUMN berdikari. Berdikari juga harus berperan untuk tetap memayungi atau mensupport keberadaan dari peternak-peternak kecil ini. Kalau tidak, kalau menyimpang, ya itu harus kita ingatkan. Dan saya melihat peran berdikari itu belum begitu dirasakan oleh peternak. Nah, ke depan saya kira kita harus bersama-sama menagih janji peran berdikari itu, sehingga atas nama undang-undang, karena adanya berdikari untuk bergerak di bidang perunggasan ini juga atas nama undang-undang, dan undang-undang juga memerintahkan agar yang kecil ini juga dilindungi, dan peran berdikari saya kira sentral di situ. Kita juga harus mampu dan mau menciptakan terobosan baru. Misalnya rantai dingin. Kejadian April itu memberi pelajaran yang cukup berharga. Kenapa? Pada saat itu harga 6.000, 8.000, 10.000. Di situ terjadi mandek. Serapan ayam hidup ke konsumen itu mandek. Apapun itu alasannya. Nah, yang paling dirugikan adalah yang kecil. Oleh karenanya,
kita harus mampu menciptakan sendiri, membuat rantai dingin menjadi satu kesatuan. Jadi di sini ada budidaya, kemudian di sini ada rantai dingin, di sana ada marketing atau penjualannya. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan ini dalam skala mikro atau mini memang harus kita coba. Dan kelompok ini punya potensi untuk mencoba itu. Setidaknya mencoba untuk bermain di tingkat lokal. Nah, masalah hasilnya seperti apa? Ya mari kita sama-sama coba. Karena kita belum mencoba, maka belum bisa dievaluasi. Nah, kesempatan ini kita juga berkumpul dengan teman-teman untuk membicarakan itu. Apa yang mesti kita kerjakan dalam rangka mensikapi keadaan. Karena tantangan ke depan jauh lebih besar daripada hari ini. Belum ancaman dari Brazil misalnya, yang katanya sudah siap untuk masuk ke Indonesia. Ini kan juga harus disikapi. Jadi sekali lagi arti pentingnya kelompok dan punya terobosan misalnya cold storage, rantai dingin, kemudian kita harus menguasai pasar-pasar, ini harus mulai ditingkatkan. Dan ini juga harus memancing atau menginspirasi atau memaksa yang gede untuk melaksanakan hal yang sama. Yang gede itu juga jangan hanya memasarkan di pasar becek. Karena kejadian perusahaan-perusahaan pendatang baru ini, mereka kan berbudidaya sebesar-besarnya tanpa mau menciptakan pasar. Ini masalah. Ini masalah, yang ada saja sudah masalah, ini akan diperburuk oleh masalah perusahaan-perusahaan besar yang dengan kemampuan finansialnya mereka akan menggelontorkan barang mereka atau produk mereka ke pasar-pasar tradisional. Pasar-pasar yang notabene sudah kita bentuk dari bertahun-tahun. Ini sungguh tidak adil dan permentan itu tetap harus ditegakkan. Alih teknologi kandang dalam hal ini menjadi hal yang memang harus diusahakan oleh para pelaku. Kemudian aturan yang memayungi khususnya peternak kecil juga harus ditegakkan. Dengan dua hal itu, insya Allah keberlangsungan usaha kecil akan bisa terlaksana, dan kemudian bersama-sama dengan yang besar saya kira membangun industri peternakan ini. Sekali lagi kita para peternak juga harus mau untuk alih teknologi. Tapi di sisi lain pemerintah juga harus mau juga memayunginya. Dan jangan lupa yang besar juga harus taat asas, kemudian juga taat pada aturan yang ada di negeri ini. Karena bagaimanapun juga semua ingin hidup di sini, semua ingin merasakan nikmatnya menikmati pembangunan industri perunggasan ini.